Shalom saudara sekalian, kita lanjutkan renungan kita. Dan bagi saudara yang mungkin pertama kali melihat video saya ini, saudara, ini adalah satu video renungan yang terus-menerus berentet begitu ya. Kalau tidak salah saya memulainya dari kitab Hakim-Hakim dan sampai sudah satu Raja-Raja. Dan saudara kalau ingin mengikuti semuanya, silahkan melihat video-video saya sebelumnya. Jadi ini adalah satu seri renungan pagi yang sengaja saya buat supaya kita bisa memahami renungan ini sampai wahyu, dari Hakim-Hakim sampai wahyu. Jadi tetap setia saudara sekalian untuk kita renungkan bersama-sama bagian firman Tuhan ini. Dan saya tidak pernah tahu kapan ini akan berakhir begitu. Apakah tahun 2020-an sampai 2030, saya nggak tahu saudara sekalian. Dan kita, bagi saya, yang jelas saya tetap harus setia untuk menjelaskan firman Tuhan dan kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Saya rasa ini juga yang dialami oleh Salomo saudara sekalian, bahwa kalau zaman dahulu ada dua jenis perjanjian. Yang satu adalah perjanjian setara, biasanya antara raja dengan raja. Mereka membuat komitmen satu perjanjian. Dan yang kedua adalah perjanjian bertingkat, yaitu dengan tuan dan hamba begitu. Jadi ini adalah dua jenis perjanjian pada masa itu. Dan sebenarnya sama-sama, keduanya sama-sama mengikat, yaitu mengikatnya tentang kesetiaan. Gentleman agreement kalau zaman sekarang. Memang mungkin tidak ada satu ini ya, satu tanda tangan kontrak, materai 10.000, 6.000, 10.000 dan sebagainya. Tidak ada pasal-pasal, tidak ada akte notaris begitu misalnya. Tidak. Jadi seperti kayak gentleman agreement. Inilah yang dilihat oleh Salomo ketika Daud akan membangun bait Allah. Tuhan mengatakan, "Oh, bukan kamu. Nanti keturunanmu yang akan membangun bait Allah." Dan Tuhan tidak memiliki cap stempel perjanjian kontrak dengan Daud, cuma gentleman agreement. Yakinlah Daud bahwa nanti engkau akan keturunanmu yang akan membangun bait Allah. Seandainya Daud gak percaya gitu ya akan omongan Tuhan, mana mungkin lah, ya sudahlah, gue bangun aja di bait Allah gitu ya, pasti udah kacau balau lagi, lain lagi ceritanya. Nah, Salomo melihat bagaimana ayahnya Daud itu benar-benar setia. Dia gentleman agreement-nya dengan Tuhan, dia pegang. Dan Daud tidak pernah mempertanyakan kepada Tuhan kapan pembangunan itu. Sampai dia meninggal pun dia tidak mempertanyakan, "Tuhan, siapa ya misalnya yang akan membangun." Tapi memang sebelum dia meninggal, dia tahu dia harus menunjuk Salomo. Dan dia yakin Salomo yang akan melanjutkannya. Dan Salomo dalam masa perjalanannya dari dia menjadi raja tidak pernah mempertanyakan, "Tuhan, dulu nih ya, kamu kan punya janji nih sama Daud nih, kapan saya bisa membangun?" Jadi memang bukan ambisi yang diturunkan Daud kepada Salomo, bukan sebuah ambisi yang diturunkan, tetapi sebuah kesetiaan, gentleman agreement, memegang perjanjian Tuhan. Saudara, ini luar biasa bagi saya. Bagaimana Daud menurunkan kepada Salomo supaya engkau setia dulu dengan perjanjian ini, karena perjanjian ini bertingkat antara Tuhan dengan hambanya, dengan manusia. Jadi satu-satunya cara adalah kita harus setia dengan janjinya Tuhan. Apakah kita percaya gentleman agreement gitu ya, satu kepercayaan aja. Jadi istilahnya saya percaya, kita cuma salaman doang, selesai. Saya yakin percaya saudara, zaman ini kayaknya agak susah kalau kita buat gentleman agreement. Orang pasti, bisa nggak kita buat surat kontraknya, bisa nggak kita buat tanda tangan di notaris, bla 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 bla, saksinya bla bla bla. Tidak langsung percaya saja begitu. Tetapi saudara, dengan Tuhan kita harus percaya. Tuhan sudah berjanji kepada hidup kita supaya hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Hidup kita akan mengalami berkat Tuhan. Hidup kita akan mengalami sukacita dan segala macam. Kalau bagi saya percaya. Saya tidak pernah mempertanyakan Tuhan, "Tuhan, kenapa engkau tidak menepati janjimu ketika saya dalam keadaan susah, ketika saya dalam keadaan menderita dan lain sebagainya, ketika saya dalam keadaan sakit, mana janjimu Tuhan?" Saya tidak pernah mempertanyakan hal itu. Yang saya pertanyakan adalah apakah saya sudah setia mengikuti janji Tuhan, setia kepada janji itu. Dan tepat pada waktunya, seperti Salomo menunjukkan kepada Tuhan, tepat pada waktunya dia membangun bait Allah. Dan saya akan percaya, tepat pada waktunya Tuhan akan menepati janjinya. Dan sebelum janji itu dipenuhi, kita harus setia kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara sekalian, mari kita
Renungkan firman Tuhan pada hari ini dan tetap setia seperti gentleman agreement. Percaya kepada Tuhan tanpa kita menuntut apapun kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita hari ini.